Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 241. Sirena, yang ditanya pengasuh panti tentang siapakah pemuda yang kemarin bersamanya. Sirena pun menjawab dengan apa adanya, jikalau Kenshin adalah teman sekolahnya. Kemudian pengasuh panti itu pun bilang, "Oh, teman sekolah mbaknya, kalau gitu saya minta tolong ya mbak. Tolong sampaikan pesan kami. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh iya, saya lupa bertanya, nama temannya mbak itu siapa ya?" Sirena pun menjawab, "Oh, teman saya, namanya Kenshin." Sirena saat itu, ia belum mengetahui akan maksudnya, hingga ia pun bertanya. Sirena berkata, "Maaf ya mbak, kalau boleh saya tahu, kenapa ya kok titip pesan ucapan terima kasih ke teman saya? Maaf sebelumnya ya, ingin tahu saja saya ini." Lalu pengasuh panti itu pun bilang. Kemudian ia menjawab, "Oh ini mbak, kalau mbaknya belum tahu, kami minta maaf juga, berarti kami nggak bisa menjelaskan. Karena kemarin dibilangin oleh seseorang, kalau Mas Kenshin itu nggak mau dicerita-ceritakan." Sembari tersenyum, pengasuh panti tersebut melihat ke Rena. Si Rena pun belum mengerti akan maksudnya. Meskipun demikian, ia tak bertanya lebih lanjut. Si Rena hanya menjawab, "Baiklah mbak, nggak apa. Kalau gitu entar saya sampaikan." Kemudian, setelah beberapa saat, pembicaraan mereka pun telah selesai. Si Rena berpamitan. Ia kembali lagi menuju ke restoran. Sementara Kenshin yang baru dibicarakan itu, saat ini dirinya yang bersama Iwan beserta Ririn pula masuk ke dalam restoran, sedang memesan makanan. Saat mereka duduk bersama, Ririn lalu bilang, "Ken, aku mau bicara. Semenjak lama ini, tapi karena jarang sekali bertemu kamu lagi, akhirnya di saat ini, aku ingin mengungkapkan langsung." Dak-dikduk hatinya Kenshin. Ririn mau bicara apa ini? Begitu pula Iwan, yang mendengarnya. Ia pun diam sejenak, lalu Iwan berbisik di hati. Gawat-gawat ini, bisa-bisa Kenshin punya dua kekasih. Lalu terdengar ucapan dari Ririn. "Ini Ken yang aku mau bilang ke kamu. Aku ingin ucapin terima kasih ke kamu, yang udah banyak membantu aku memasukkan kerja, menolong ibuku pula di saat ada masalah itu." Lalu ia melanjutkan bicaranya, "Ini Ken, maafin aku ya. Sampai saat ini, aku belum membalas kebaikan kamu. Belum memberikan sesuatu." Kenshin menjawab, "Kamu bicara apa Rin? Masa kita membantu teman harus minta imbalan? Atau minta ucapan terima kasih? Ataupun kamu harus memberikan sesuatu? Kan gak gitu Rin." "Iya enggak Wan." Iwan menyahut, Iya benar bro. Benar kata kamu." Lalu Kenshin melanjutkan, "Sebenarnya yang berterima kasih itu aku Rin. Kamulah yang banyak berjasa memperbaiki perusahaan itu. Terbukti kantor pusat saja memilih kamu untuk ikut meeting di sini." "Iya enggak Wan?" "Iya bro, benar-benar." Padahal Iwan nggak tahu ceritanya, tapi mengiyakan saja. Ia mengikuti kata Kenshin. Setelah itu makanan datang. Kenshin bicara lagi, "Oh iya Rin, aku lupa bilang. Perkenalkan, ini temanku Iwan. Kamu kan pernah bertemu sebelumnya ya?" Ririn menjawab, "Iya Ken, aku masih ingat. Kan pertama kali ke kos kamu itu, aku bertemu mas ini." Ririn melihat Iwan, sembari tersenyum. Lalu Kenshin bicara bercerita, "Ini Rin, temanku ini kemarin kerja bersamaku di perusahaan bermasalah itu. Katanya Iwan ini melihat kamu mendatangi perusahaan, masuk ke tempat kerjanya." Ririn langsung menyahut, "Iya Ken, tapi Mas Iwan ini pura-pura nggak kenal gitu. Waktu aku bertanya, malah ditinggal pergi. Ternyata lagi menyamar." Kenshin menyahut, "Iya Rin, betul kata kamu. Iwan ini adalah pemuda tampan yang menyamar kerja menjadi cleaning service." Iwan pun langsung menyahut, "Bisa aja lu bro kalau bilang." Jadinya saat itu, sedikit banyak, Iwan menjadi salah tingkah. Apalagi Ririn bertanya, "Masnya ceweknya berapa ya?" Ririn tersenyum sembari melihat Iwan. Iwan pun menjawab, "Satu aja belum punya mbak."
Malah ditanya berapa, kayak ada banyak pilihan aja mbak. Ririn menyahut, berarti sama dong dengan Kenshin. Belum punya cewek juga, ya cari gitulah Mas Iwan. Bersama Kenshin kan bisa, kan banyak itu pegawai kantor yang cantik-cantik. Ririn memang belum mengetahui akan status Kenshin yang nggak single lagi. Namun Kenshin itu menjawab, bisa aja kamu Rin. Iwan lalu menyahut, dengan menjawab rada beda. Ia bercanda sembari berkata, kalau gitu, kenalin dong mbak, sama teman-temannya situ. Barangkali ada yang mau dengan kita-kita. Iya nggak bro? Kenshin hanya tersenyum. Rupanya Iwan pintar juga menjaga rahasia. Ia tak bercerita tentang Kenshin yang kini sudah punya kekasih yang bernama Kaori. Kemudian, mereka pun makan bersama di tempat restoran yang pertama kali dikunjungi. Di lain tempat, Sirena yang datang bersama Shirley kini sudah masuk ke dalam. Disambutlah kedatangannya dengan ucapan yang ramah, penuh cinta dan rasa. Yudis itu menyapa dengan memanggil Rena. Hei Sai, kamu sudah tiba ke sini. Maaf nih aku nggak bilang dulu ke kamu. Ini sayangku, entar di tempat ini, aku akan bangun kafe, dan juga restoran. Kalau kamu punya ide lain, katakan saja ya Sai. Sirena, yang melihat ini semua, ia yang tak diberitahu sebelumnya. Sirena itu pun melihat, rumah besar ini, seperti baru ditinggali. Lantas ia pun menjawab, akan tanya Yudis itu, dengan hanya tersenyum saja. Kemudian Niken di sampingnya, berkata ke temannya, ini kalau dibuat kafe, bisa ramai ini, tempatnya aja strategis gini, gedungnya juga besar, luas pula halamannya, emangnya beli berapa ini Yud? Niken bertanya langsung ke Yudis. Yudis pun menjawab, adalah itu Niken, tapi yang pasti mahal, ini entar tak hanya kafe saja, kita juga pikirkan usaha lain. Yudis berjalan mendatangi Rena, kemudian ia berucap, gimana Sai menurut kamu, ini entar juga ada hubungannya dengan kamu. Lalu teman satunya lagi berkata, oh iya Yud, barusan aku lihat, di sebelah tempat kita ini, hanya beberapa meter dari sini, ada restoran lo Yud, yang akan buka nanti. Yudis pun menjawab, oh itu lu tenang aja, restoran kayak gitu, nggak bakalan bisa menyamai tempat kita ini. Paling-paling levelnya, hanya pedagang kaki lima, menu makannya biasa saja. Kalau kita nanti kan beda, kita ambil chef juru masak, bartender peracik minuman, dan juga lainnya, yang punya pengalaman, punya nama dan berkelas. Jam terbangnya pun tinggi, jadi lu bisa bayangin aja, tempat usaha ini jadinya, seperti apa nanti, kalau perlu kita undang selebritis, mempromosikan tempat ini. Iya nggak Sai? Yudis bicara ke Rena. Si Rena pun hanya tersenyum saja. Ia belum bicara mengenai hal ini. Lalu mereka semua melihat-lihat ruangan, memfoto-foto kamar yang nanti akan dibongkar. Di sela itu si Rena memandang. Ada foto anak-anak yang terpampang di dinding, bertuliskan kalimat, kami bahagia bersama, meskipun tak punya orang tua. Si Rena itu membaca di bawahnya nama panti yang tertera. Rupanya poster tersebut lupa untuk dilepaskan. Lalu mereka semua pun melanjutkan melihat-lihat lagi ke dalam. Sementara di luar sendiri, si bapak penambal ban yang ada di seberang jalan kasakusuk ditanya orang tentang berita yang terdengar. Katanya kemarin malam ada seorang pria yang berseragam cleaning service, tak diketahui namanya, yang membeli properti dengan harga mahal, diberikan ke tempat panti. Orang-orang di sekitar itu jadi bertanya-tanya tentang berita tersebut, yang pada akhirnya informasi itu menyebar ke sana kemari. Banyak yang membicarakan, hingga ada yang berkata, mungkin dia orang kaya yang berpenampilan biasa. Lalu si Rena yang bersama Niken, bersama Shirley, serta teman kerjanya yang lain, terlihat saat itu sedang keluar dari gedung. Mereka kemudian menyeberang jalan untuk masuk ke rumah makan, yang saat itu pemiliknya sedang bicara pula dengan seseorang mengenai berita tersebut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya